Insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa TV One dimanapun Anda berada dan ibu-ibu semua yang sudah hadir di sini, alhamdulillah kita berjumpa lagi di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama di cakep-cakep ibu-ibunya, jilbabnya rapi-rapi. rapi, karena yang namanya kerapihan, kebersihan itu adalah merupakan Sebagian dari iman. daripada iman. Mas Bodu, Apa? Iva ada info nih. Info apa? Kan Info Nabawi. traffic. Bukan dong. Info Jadi apa? Iva kan bentar lagi mau nikah ya ibu-ibu ya. Doain Bu. Bentar lagi Mas Bodu. Bentar lagi udah jam berapa? Nanti abis ini langsung nikah. Nanti Ipa mau bagiin undangan tapi undangan digital. Oh, undangan di Undangan digital itu. Di- digital. 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 Kan dibaca digital Mas. Tulisannya dibaca digital. Oh digital. Heeh. Nanti Ipa kirimin ya satu-satu. Iya, heeh. Jemaah juga Ipa kirimin ya. Bener loh. Iya Mas Bedu. Heeh. Terus nanti kakak Nabawi, termasuk Mama Dede juga nanti Ipa kirimin. Doakan semoga pernikahan Ipa lancar. Amin. Semoga Ipa jadi keluarga sakinah mawaddah warohmah. Amin. Ipe yakin nih, udah fix nih, udah bulat tekadnya nih. Tapi Ipa lagi galau lagi Mas Bedu. Nah, itu. Ipa lagi galau. Jadi kemarin Ipa kan datang ke reuni teman. Di situ ketemu mantan. Mantannya cakep banget lagi. Nah, ini Pe, ini yang namanya godaan menjelang pernikahan. Gue juga dulu begitu sama Pe. Gitu. Jadi ketika kita ingin menikah, ada aja orang-orang masa lalu yang dulu nggak mungkin ketemu kita, datang tuh. Yang cakep, yang kaya, yang jelek, yang miskin, datang semua. Iya, jadi bener loh. Jadi itu godaannya pas menikah. Aduh, itu cewek yang gue idolakan dulu kok. Yang dulu gue susah dapet dia, sekarang kok dia datang gitu loh. Itu, kamu juga kayak gitu? Iya, mantan Ipa ngasih selamat ya, semoga lancar. Tapi hati Ipa bergetar, aduh kamu kenapa sih dulu cuekin aku gitu. Kan bisa dulu kan. Jadi pas kamu ngetiknya, aduh kenapa sih kamu dulu ngetik? Bergetar tuh? Bergetar Mas Bedu akhirnya. Itu ada telepon masuk berarti. Iya, tapi saya blokir sekarang alhamdulillah. Nah gitu, harus tekad bulatnya. Harus tekad bulatnya. Harus bulat tekadnya. Harus tekad bulatnya. Harus bulat tekadnya. Iya. Harus bulat tahunya. Tahu bulat. Waalaikumsalam. Kayaknya roman-romannya lagi cerita kebahagiaan. Iya nih, Mas. Ya nih Mas. Bagus Tamang. Roman-romannya picisan nih Mas Ipe nih Mas. Roman picisan. Roman-romannya mukanya kayaknya Berseri. gitu ya. Jadi Ipa lagi galau mah waktu Ipa datang ke reuni teman, Ipa ketemu mantan, ganteng banget mah. Jadi Ipa lagi galau lagi, aduh dia sekarang kenapa jadi berubah lebih bagus gitu bentuknya. Bentuknya mukanya. Ya mukanya mah Sukses lagi ya. terus lebih sukses, lebih bersih dulu mah. Itu godaan setan. Tuh. Kalau Ipah sudah niat, Masya Allah. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran, Fa'idha azamta fatawakal ala Allah. Kalau sudah azam, niat yang kuat, bulatkan hati. Bertawakal kepada Allah. Dian adalah calon suami yang terbaik. Lu jangan mencela-mencele lu. Iya mah. Kalau laki lu tahu, diputusin nyesel. Jangan mah. Makanya jangan macem-macem lu. Iya mah. Catering udah di DP mah. Di DP. Udah di DP. Gedung udah dibayar. Udah. Ya Kalau kan? putus kan. Makanya sekali lagi godaan-godaan itu mah biasa. Iya mah. Tapi mantapkan hati, Masya Allah. Itu yang tanda kata Allah bilang, Fa'idha azamta. Kalau sudah ajam, niat yang bulat. Ya. Ajam itu niat yang sudah bulat. Ini terbaik. Bertawakal kepada Allah langkah. Iya. Gitu Mas. Nah makanya kadang-kadang suka kan ada yang bilang tuh mah, gara-gara perumpamaan nih, sebelum janur kuning melengkung, itu masih bisa ditikung. Ada yang bilang begitu. Padahal Itu- dalam Islam kan nggak boleh ya, Ma ya? Tikung Itu menikung. adalah orang yang bukan muslim sejati. Kalau kita umat Islam tidak boleh begitu. Apa sih yang disebut pernikahan? Nah silakan deh Mas kalau gitu. Pernikahan yaitu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Ini adalah hakikat daripada pernikahan. Apa sih tujuan pernikahan? Pemenuhan kebutuhan hidup manusia, baik lahir maupun batin. Dalam sebuah bangunan rumah tangga yang tenang, yang damai, yang sakinah,
mawaddatan warahmah, buat pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan melanjutkan keturunan di jalan yang sah dan mendapat ridho dari Allah. Ini tujuan pernikahan. Pernikahan itu hukumnya tidak sama. Ada 5 hukum pernikahan. Yang pertama, nikah ini hukumnya wajib. Bagi siapa? Seorang laki-laki yang duitnya cukup banyak buat menafkahi seorang istri, dia tinggi nafsunya, khawatir terjadi dengan zina, nikah dia wajib. Titik. 2. Hukum nikah adalah sunat. Kalau seorang laki-laki rezekinya sudah banyak, cukup buat istri, ngehidupin istrinya, tapi dia masih sanggup mengendalikan birahinya, sunat. Yang ketiga, mubah. Dasar pernikahan memang mubah. Yang keempat, makruh. Kalau seorang suami belum juga punya penghasilan, kalau nikah, bininya mau dikasih makan apa? Makanya nikahnya makruh. Yang kelima, hukum pernikahan itu adalah haram. Mana yang namanya haram? Kalau seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, niatnya akan menyakiti perempuan. Atau dia pernah disakiti oleh perempuan, saya nikah sama dia, biar gue balas dendam sama perempuan, gue gak suka. Hukumnya adalah nikah. Nikah ini adalah haram. Sekarang, yang namanya nikah, syaratnya rukun nikah ada 5. Pengantin laki, pengantin perempuan, wali pihak perempuan. 2 orang saksi adil, ijab kabul, pengantin laki. Syarat pengantin laki, dia muslim. Karena orang yang berbeda akidah, haram menikah dalam Islam. Anda bisa lihat Al-Baqarah 221. Harus yang satu akidah. Dia muslim. Kemudian dia bukan mahram dengan perempuannya. Karena dalam surat An-Nisa 23 ada 14 yang diharamkan menikah. Kemudian tidak dalam kondisi muhrim haji, muhrim umroh. 2, pengantin perempuan. Dia seorang muslim. Bukan mahram dengan calon suaminya. Tidak punya suami, tidak ada idah, bukan dalam idah, bukan haji, bukan juga dalam kondisi muhrim umroh. Nih, syaratnya seorang perempuan. Ada izin dari walinya. Kemudian yang ketiga, wali dari pihak perempuan. Wali ini ada 9 tahapannya. Yang pertama, bapak kandung dari anak perempuan. Kakek kandung dari anak perempuan, bapaknya bapak. Saudara kandung seibu sebapa yang laki-laki. Saudara sebapa yang laki-laki, anak saudara kandung seibu sebapa yang laki-laki, anak saudara yang laki-laki, saudara kandung bapak, paman atau uwa yang laki-laki, anak saudara kandung bapak, baru penghulu, baru hakim. Ini wali. Kalau di luar itu nggak bisa. Nah sekarang, yang nomor 4, yaitu saksi yang adil. Saksi pernikahan seseorang harus sesama beragama Islam. Dia harus adil. Nah, kemudian ijab kabul. Kita semua lihat. Yang namanya orang nikah ada ijab kabul. Zaman sekarang saya lihat kalau orang mau menikah yang laki-laki ditulisin tuh penghulu. Karena banyak yang kacau. Kata si bapak wali dari pihak perempuan. Saya nikahkan engkau dengan anak saya namanya Anu binti Anu, mas kawin sekian tunai, dikedat tangannya. Saya terima nikahnya Anu binti Anu dengan mas kawin sekian tunai, sah. Nah kalau semua orang yang menyaksikan kata sah, sah. Jadi jangan ada jeda lama antara ijab dengan qabul, harus nyambung. Nah ini rukun daripada pernikahan. Kalau rukun nikah ini semuanya sudah ada, maka pernikahan adalah halal. Jadi asli dalam pernikahan seperti ini. Cuma negara kita punya undang-undang nomor 1 tahun 74. Di mana isinya diantaranya kalau laki-laki perempuan menikah. Mereka beragama Islam dicatat di kantor KUA. Kalau tidak beragama Islam dicatat di kantor catatan sipil. Maka dengan adanya undang-undang nomor 1 tahun 74. Pernikahan asal ini disebutlah pernikahan siri. Tersembunyi. Karena tidak dicatat di kantor KUA. Nah, sementara yang namanya nikah ini harus milih orang, gak asal orang doang.
Tunkahul mar'ata li arba'in li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha apalagi bidati dini taribat yaminuka. Nikahilah orang yang kamu sukai karena turunan, karena kekayaan, cantik tampan, karena agama. Ambil yang paling baik agamanya atau hidup kalian akan sengsara. Kenapa manusia menikah? Fitrah kita manusia. Laki-laki suka dengan perempuan, perempuan suka dengan laki-laki. Anda lihat Ali Imran 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa. Dijadikan oleh Allah kecintaan pada pandangan manusia. Laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki. Terjadilah pernikahan. Anda lihat surat Ar-Rum 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah jadikan buat kalian laki-laki, istri kalian min anfusikum, dari jenis kalian sendiri. Artinya manusia nikah dengan manusia. Buat apa manusia menikah? Litaskunu ilaiha, agar sakinah, tenang dan tentram. Sakinah ini akar katanya sikin, pisau yang sangat tajam. Kenapa orang yang menikah oleh Allah disamakan dengan sikin, dengan pisau yang sangat tajam? Anda lihat sapi, kerbau, kambing, ayam disembelih dengan pisau yang sangat tajam. Orangnya ngamuk, gurubuk, lep terdiam. Apa maksudnya? Laki-laki kayak perempuan yang sebelum menikah resah dan gelisah. Begitu dinikahin, boro-boro keluar rumah, keluar kamar aja enggak, itu sakinah. Mawaddatan warahmah, mawadah itu adalah cinta plus, rahmah itu adalah kasih sayang. Itulah yang Allah berikan kepada orang yang menikah, yang kita sebut dengan samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Baik, setelah ini kita kembali lagi. Jamaah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah Mama